1800. Dua-duanya diterima nggak? Mungkin yang antum pengen bicarakan adalah Utsman bin Yahya ya, Mufti Batavia. Oke, saya jelaskan satu hal perkara menarik. Maksud saya ketika jenengan memakai kacamata kemerdekaan dan nasionalisme dalam sudut pandang di zaman sekarang yang sangat matang, akan menzalimi orang-orang di masa lalu. Sampai sekarang itu saya masih meyakini Kenil ya, yang dianggap oleh orang-orang kita sebagai pengkhianat itu bukan 100% pengkhianat. Dari kacamata fikih saja, ada pemerintahan yang sah. Sah dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang hukum internasional. Siapa negara yang sah? Otoritas di masa lalu di Nusantara, Hindia Belanda yang sah. Kira-kira siapa? Tadi Mas yang nanya mana? Oke. Belanda atau Indonesia pemerintahan yang sah di masa lalu? Yang sah, pemerintahan yang sah di masa lalu itu Belanda atau lain? Belanda. Oke, sah ya. Ketika orang bekerja pada pemerintahan yang sah, itu sebagai PNS biasa atau itu pengkhianat kira-kira? Tinggal dari mana sudut pandang Anda melihatnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk semua saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah statement yang disampaikan oleh Gus Rumel Abbas dalam seminarnya ya di Stai Al-Maliki kalau tidak salah. Di mana dalam seminar tersebut Gus Rumel ini menyebutkan bahwa Habib Utsman bin Yahya itu adalah PNS biasa. Lalu bagaimana kita menyikapi statement tersebut? Nah, menurut saya, apa yang disampaikan oleh Gus Rumel Abbas itu memang benar. Bahwasanya Habib Utsman bin Yahya itu memang PNS biasa. Gimana sih yang namanya PNS? Pegawai negeri sipil gitu ya, yang bekerja kepada Belanda. Yang namanya PNS itu otomatis atau berkewajiban, PNS Belanda gitu ya, pegawai negeri Belanda gitu. Dia berkewajiban untuk taat kepada perintah atasannya, kepada perintah majikannya. Karena apa yang dilakukan oleh Habib Utsman bin Yahya itu ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu. Ya meskipun beliau seorang ulama besar, ya betul. Meskipun beliau sebagai ulama besar, namun karena beliau adalah seorang PNS, ya maka beliau berkewajiban dong untuk melaksanakan semua perintah yang dilakukan oleh atasannya, yaitu kolonial Belanda. Lalu apakah statement ini memiliki dasar, memiliki argumentasi? Tentu. Nah, di dalam nasihat dalam sebuah buku ya, yang sebenarnya buku ini merupakan kumpulan dari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh atau yang ditulis oleh Sunan Horogronya, yang kemudian dilaporkan kepada pemerintah kolonial Belanda mulai dari tahun 1889 sampai tahun 1936 ya. Nah, di jilid ke-11 ya, di situ terdapat pembahasan yang khusus mengenai Habib Utsman bin Yahya. Apa yang ditulis oleh Sunan Horogronya itu memang tulisan real beliau ya. Artinya itu merupakan data primer, data yang ditulis sezaman dengan Habib Utsman bin Yahya ya, dan memang
Sunok Horgronya itu memberikan laporan, memberikan nasihat kepada kolonial Belanda, khususnya tentang Habib Utsman bin Yahya. Argumentasi yang pertama itu adalah di mana Habib Utsman bin Yahya itu memberikan bantuan kepada Belanda dalam bidangnya. Artinya dalam bidangnya Habib Utsman bin Yahya dalam bidang keilmuan. Ini silahkan dibuka di halaman 1623 ya. Ketika Sunok Horgronya memuji-muji Habib Utsman bin Yahya. Saya bacakan redaksinya. Meskipun ia seorang Muhammadan yang berhaluan sangat cermat, namun pada beberapa kesempatan dengan senang hati ia telah menunjukkan bantuan di bidangnya kepada pemerintah. Jadi memang Habib Utsman bin Yahya itu memberikan bantuannya kepada pemerintah. Ya karena Habib Utsman bin Yahya adalah seorang ulama, maka bantuan yang diberikan kepada Habib Utsman bin Yahya itu adalah bidang keilmuan yang beliau ini memberikan bantuan kepada kolonial Belanda ya yang bersifat positif kepada pemerintah Belanda meskipun hal tersebut memiliki efek yang negatif kepada masyarakat. Nah, saya lanjutkan. Dengan senang hati ia telah menunjukkan bantuan di bidangnya kepada pemerintah. Berarti memang bantuan yang diberikan oleh Habib Utsman bin Yahya kepada kolonial Belanda itu dilakukannya dengan senang hati, bukan atas dasar keterpaksaan, khususnya dipaksa oleh Belanda gitu, enggak. Tapi dilakukan oleh Habib Utsman bin Yahya dengan senang hati ya untuk memberikan bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda. Oke, sebagian dengan mengajarkan Islam kepada para murid dan pembaca karangannya, di mana bantuan tersebut ya itu dengan bentuk mengajarkan Islam kepada murid dan pembaca karangannya, sebagian dengan memberikan keterangan-keterangan yang diminta kepada orang yang berhubungan dengan pemerintah dan yang menimbulkan kepercayaan kepada Habib Utsman bin Yahya tersebut. Nah, berarti ketika beliau itu ya mengajarkan Islam kepada masyarakat, itu jelas adalah satu hal yang positif pada masyarakat. Nah, hanya saja ketika Habib Utsman bin Yahya itu memberikan keterangan-keterangan yang diminta kepada orang yang berhubungan dengan pemerintah dan yang menimbulkan kepercayaan kepada Habib tersebut, otomatis ya beliau dengan sukarela membantu pemerintah Belanda, membantu pemerintah kolonial Belanda dalam menjalankan aksinya. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh kolonial Belanda, yaitu untuk menjajah Indonesia, itu juga mendapatkan bantuan daripada Habib Utsman bin Yahya. Namanya juga PNS gitu kan. Yang namanya PNS itu akan taat kepada atasannya. Nah, itu untuk poin yang pertama atau argumentasi pertama yang menguatkan bahwasanya Habib Utsman bin Yahya itu adalah benar sebagai PNS biasa bagi pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya adalah Habib Utsman bin Yahya itu bukanlah orang yang kaya raya. Jadi karena beliau bukanlah orang yang kaya raya sehingga membutuhkan bantuan finansial ya dari kolonial Belanda, ya otomatis mau nggak mau kan beliau itu bekerja untuk Belanda. Dan hal ini diperkuat dengan sama statement dari
Senok Horogronya masih di halaman yang sama 1623. Disebutkan karena Habib Utsman bin Yahya tidak mempunyai harta milik dan mencari nafkah dengan bekerja sendiri. Nah, berarti memang kondisi ekonomi, perekonomiannya Habib Utsman bin Yahya itu tidak ya katakanlah masih membutuhkan bantuan finansial dari Belanda, karena beliau tidak atau bukanlah seseorang yang memiliki harta yang banyak. Nah, karena beliau juga mencari nafkah dengan sendirinya, maka lambat laun mutlak diperlukan imbalan keuangan untuk menjamin bantuan tersebut. Nah, sehingga Habib Utsman bin Yahya itu atau Senok Horogronya itu memberikan masukan kepada pemerintah untuk apa? Untuk memberikan imbalan kepada Habib Utsman bin Yahya, lantaran Habib Utsman bin Yahya itu sudah memberikan bantuan kepada Belanda. Tadi yang disebutkan pada poin yang pertama. Nah, selanjutnya jika imbalan ini diberikan, maka ia akan sekaligus didorong untuk mengatur agar kegiatan pendidikan dan sastranya sebanyak mungkin mandiri, sesuai kepentingan pemerintah pusat. Nah, artinya ketika Habib Utsman bin Yahya itu mendapatkan bantuan finansial dari Belanda dan juga dalam mencetak karya-karya atau kitab-kitabnya Habib Utsman bin Yahya, tentu hal ini sangat membantu kepada pemerintah kolonial Belanda. Bahkan pendidikan dan sastranya dan kitab-kitabnya itu disesuaikan dengan kepentingan pemerintah pusat. Nah, ini adalah poin yang kedua, di mana poin yang kedua ini adalah bukti bahwasannya Habib Utsman bin Yahya adalah memang benar-benar PNS biasa bagi pemerintah kolonial Belanda. Kemudian yang ketiga, jadi status PNS-nya Habib Utsman bin Yahya itu tidak boleh dipublis, ya, tidak boleh dipublis, tidak boleh sebarkan ke masyarakat. Karena apa? Ya, lantaran khawatir kewibawaan yang dimiliki oleh Habib Utsman bin Yahya itu akan hilang, akan lenyap, sehingga masyarakat itu akan menilai bahwasanya Habib Utsman bin Yahya adalah seorang PNS biasa bagi pemerintah kolonial Belanda, sehingga mereka tidak lagi menghormati beliau, memuliakan Habib Utsman bin Yahya sebagai seorang ulama untuk diikuti dan suri tauladani gitu ya. Dan ini pun juga sama di halaman yang sama 1623. Senok Horogronya menyatakan, sementara itu terutama pada keadaan sekarang, ya, kewibawaan yang telah diberikan oleh orang-orang seiman kepada Habib itu akan terpengaruh kurang baik jika ia secara terbuka dikenal sebagai abdi pemerintah. Jadi abdi pemerintah, ya. Artinya jika statusnya Habib Utsman bin Yahya itu yang dalam tanda kutip adalah PNS-nya pemerintah kolonial Belanda, atau dikenal sebagai, dalam redaksi ini ya, sebagai abdi pemerintah, jika hal ini diketahui oleh banyak orang, khususnya orang-orang yang seiman dengan Habib Utsman bin Yahya, artinya sesama umat Islam, maka kalau ketahuan bahwa Habib Utsman bin Yahya adalah PNS-nya Belanda, maka kewibawaan yang dimiliki oleh Habib Utsman bin Yahya itu akan hilang, dan pengaruh yang dimiliki oleh Habib Utsman bin Yahya kepada masyarakat itu akan hilang juga. Nah, sehingga di sini Senok Horogronya itu memberikan masukan kepada pemerintah kolonial Belanda
Agar apa? Agar menutupi status Habib Utsman bin Yahya itu bukanlah atau sebagai PNS biasa bagi pemerintah kolonial Belanda. Artinya pemerintah kolonial Belanda itu menutupi Habib Utsman bin Yahya sebagai PNS-nya. Itu yaitu untuk poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, di mana sebelum beliau diangkat sebagai PNS ya, PNS-nya Belanda, itu memang pernah suatu hari Habib Utsman bin Yahya mengirimkan surat pada Senoghorogronye, di mana beliau itu katakanlah ingin mencalonkan diri untuk menjadi PNS gitu ya. Di dalam suratnya yang ditulis pada tahun 1886, yaitu 2 tahun sebelum terjadinya geger Cilegon. Ya, walhasil ini juga sudah pernah kami kontenkan ya. Di mana dalam suratnya ini Habib Utsman bin Yahya menyebutkan wa antazkuru ismi inda arbabid daulatil Hulanda fi Uruba wa fi Betawi. Nah, dan kami meminta kepada engkau wahai Senoghorogronye untuk menyebut-nyebut namaku. Di kalangan siapa? Di kalangan para pejabat-pejabat negeri Belanda yang ada di Eropa. Ya, artinya beliau ingin dipromosikan gitu. Beliau ingin dipromosikan oleh Senoghorogronye agar beliau ini diangkat sebagai PNS-nya Belanda. Itu. Jadi sehingga nama beliau itu diminta agar disebut-sebut. Artinya mempromosikan nama beliau di kalangan pejabat-pejabat Belanda yang ada di Eropa atau pejabat-pejabat Belanda yang ada di Betawi. Itu ya, sehingga tidak lama kemudian beliau memang diangkat sebagai PNS-nya Belanda. Itu untuk poin yang keempat. Nah, yang kelima, di mana Habib Utsman bin Yahya ini memang mengajak masyarakat untuk taat kepada Belanda. Ini juga disampaikan oleh Senoghorogronye ya di dalam bukunya tadi, di dalam laporannya beliau kepada pemerintah Belanda. Laporannya Senoghorogronye kepada pemerintah Belanda. Nah, di mana disebutkan ya, dan secara lisan dan tulisan di mana-mana ia selalu mengkhotbahkan kepada pribumi dan orang asing Muhammadan yang bermukim di sini tentang ketaatan kepada pemerintah. Ya, karena menurut Rumel juga bahwasannya Belanda itu adalah pemerintah yang sah ya. Di saat itu belum Indonesia, tapi saat itu masih masih disebut dengan sebutan Hindia Belanda kan. Nah, di mana Habib Utsman bin Yahya ini secara lisan dan tulisan itu selalu ya mengkhotbahkan kepada pribumi, menyampaikan kepada pribumi bahwa pribumi ini atau masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim yang ada di Indonesia atau saat itu Hindia Belanda itu harus taat kepada pemerintah, ya kan? Baik penduduk Indonesia asli atau imigran yang datang dari luar yang kemudian tinggalnya di Indonesia, di sini di Hindia Belanda saat itu atau di Indonesia, bahwa mereka harus taat kepada kolonial Belanda, itu ya, harus taat kepada kolonial Belanda. Waktu iyalah, karena beliau adalah seorang PNS gitu ya, sehingga beliau ini memiliki sebuah tugas, memiliki sebuah kewajiban, di mana beliau ini harus mengamankan masyarakat, harus mengamankan umat Islam yang ada di sini, yang ada di Indonesia, agar masyarakat ini taat setaat-taatnya kepada kolonial Belanda. Nah, kemudian selanjutnya yaitu poin yang keenam ya. Poin yang keenam di mana Habib Utsman bin Yahya itu berapa sih gajinya? Gitu. Berapa sih gajinya? Nah, di sini pun juga disebutkan bahwa gaji beliau itu adalah 100 gulden. Tentu 100 gulden ini adalah satu nominal yang sangat besar saat itu ya.
Lantaran kalau gaji dari PNS-PNS yang tingkatannya itu rendah, itu paling juga berapa golden gitu setiap bulan ya. Ada yang 3 golden, ada yang 5 golden, tapi beliau itu sampai mendapatkan gaji tiap bulannya itu adalah 100 golden. Dan redaksinya, redaksi Senok Rogronya ya, pembicaraan dengan Said tersebut sudah memberikan kepastian kepada saya bahwa ia akan puas dengan pengaturan seperti itu. Maka tunjangan 100 gulden sebulan akan cukup untuk mengharuskan dia mengabdikan sebagian besar waktunya pada kegiatan dimaksud. Nah, berarti memang gaji beliau adalah 100 gulden ya. Dan juga tentu yang namanya gaji tidak bisa dong kita ini mendapatkan gaji tapi nggak ada tugasnya, nggak ada kerjaannya. Ya pasti ketika kita mendapatkan gaji itu ya harus mendapatkan kita harus melaksanakan pekerjaan gitu, karena beliau adalah seorang PNS biasa di kalangan pemerintah kolonial Belanda. Ya otomatis Habib Usman bin Yahya harus mengabdikan sebagian besar waktunya untuk kegiatan yang bermanfaat positif kepada pemerintah kolonial Belanda. Nah, belum lagi hal-hal yang lain gitu ya, yang sebenarnya masih banyak, cuman karena videonya khawatir terlalu panjang ya. Itu adalah berapa? 6 ya. 6 poin yang sebenarnya masih banyak. Saya mengumpulkan sampai ada 8 poin yang membuktikan bahwasannya Habib Usman bin Yahya itu adalah seorang ulama yang menjadi PNS biasa di kalangan pemerintah kolonial Belanda. Nah, sehingga saat itu ya saya ringkas saja, Habib Usman bin Yahya itu sampai mendapatkan medali gitu kan, yang dipasang di sini, yang dipasang di dadanya, di dada kiri kalau tidak salah. Kemudian beliau juga mendoakan kepada Ratu Wilhelmina pada ulang tahun Ratu Wilhelmina yang ke-25, di mana redaksi dari doanya pun juga sama, sudah saya kontenkan di konten-konten sebelumnya. Dan masih banyak lagi lah yang menunjukkan bahwa status dari Habib Usman bin Yahya itu memang adalah seorang PNS biasa bagi pemerintah kolonial Belanda. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.